Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan mempelajari persamaan trigonometri sederhana dengan materi yang sudah dibuat oleh Ibu Novitasari. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk persamaan trigonometri ini terdapat 3 rumus dasar, yaitu untuk fungsi sin, fungsi cos, dan fungsi tan. Yang perlu diketahui nih, yang paling pentingnya adalah bentuk umumnya selalu begini ya. Jadi ada sin X sama dengan sin alfa. Di kedua ruas, sebelah kiri dan sebelah kanan, selalu ada sin, yang sebelah sini juga selalu ada sin. Nah, jadi nanti bentuknya harus dirubah dulu ke bentuk seperti ini. Kedua ruas masing-masing ada sin dan di depannya nggak ada angka apa-apa ya. Tuh, di depannya nggak ada angka apa-apa. Terus, ini nanti kita tentukan X-nya berapa, kita tentukan alfanya berapa, baru kita substitusi ke dua rumus. Jadi rumusnya ada 2, 1 dan 2, hanya itu sebenarnya. Yang bawahnya ya rumusnya dalam bentuk lain, dalam bentuk radian satuannya. Tapi yang penting ini ya, ada 2, 1 dan 2. X-nya didapetin dari yang atas tadi, alfanya juga didapetin dari persamaan yang atas tadi. Sedangkan K-nya kita ganti dengan bilangan bulat, berarti nanti bisa diganti dengan min 1, 0, ataupun 1. Nah, untuk persamaan cos persis sama juga, tapi yang membedakan hanya rumusnya. Jadi kalau misalnya di rumus yang pertama, sama nih antara sin dan cos, sama-sama X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Sedangkan di X2-nya beda. Kalau untuk sin, 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk yang cos, X2-nya sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, untuk tan ini hanya memiliki satu persamaan. Bukan satu persamaan. Satu cara ya. Jadi cuma satu cara, nggak ada X1, nggak ada X2. Cuma ini aja. Tapi alfa dan X-nya carinya tetap sama. Dan K-nya bukan dikali sama 360, tapi 180 derajat. Ini berhubungan dengan periode. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini dia contoh soal untuk persamaan sin. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah. Untuk X-nya ada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita lihat dulu nih, bentuk soalnya kan seperti ini nih. Sin X sama dengan setengah nih ya. Jadi pindahin di sini. Sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah ini udah sama belum sama persamaan yang di awal tadi? Sama bentuk dasarnya? Belum ya, karena yang ini yang setengah nggak ada sinnya. Jadi si setengah ini kita rubah dalam bentuk sin. Sin berapa yang hasilnya setengah? Kita ganti, jadi sin 30 derajat. Kalau sudah komplit nih sinnya ada di kedua ruas dan di depannya sama-sama nggak ada angka, ya berarti kita tentukan si X-nya itu ya, berarti si X juga, si alfanya itu 30 derajat. Baru kita masukin ke dua rumusnya. Rumusnya ada 2 tadi ya. Nih, untuk yang pertama sama untuk yang kedua. Aduh, jelek banget ininya. Sudah. Sama yang kedua nih. Goyang-goyang. Ya sudah. Dah, kita lanjutin. Kita carinya satu-satu dulu. Jadi kita selesaikan dulu untuk X1-nya. X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Tadi X-nya kita ganti dengan X, terus alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Kan udah nih bentuknya, udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa disederhanain, berarti kita tinggal ganti K-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Jadi semuanya nggak perlu diganti, hanya K aja yang diganti. Jadi X1 sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat kan 0 ya. Berarti 30 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, kita cek dulu nih 30 derajat ada di antara 0 sampai 360 nggak? Nah, kalau misalnya dia termasuk di syaratin di sini, berarti kita lanjutin. Dari 0 kita lanjut ke 1. Nah, K sama dengan 1, berarti kita ganti nih. 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Ini dulu dikali ya. Berarti 1 dikali 360 derajat itu 360
ditambah 30 derajat berarti jadinya 390 derajat. Kita cek juga. Tadi mintanya cuma sampai 360 derajat. Ini 390 derajat. Oh, berarti dia TM atau tidak memenuhi. Berarti nggak kita lanjutin ke K sama dengan 2 ya. Karena K sama dengan 1 aja sudah tidak memenuhi. Jadi kita ke yang negatif. Kita mulai dari K sama dengan min 1. Nah, kita ganti nih. Persis kayak tadi, K-nya kita ganti jadi 360 derajat. Berarti jadi min 360 derajat ditambah 30. Jadi hasilnya min 330 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi. Jadi tidak perlu kita lanjut ke min 2. Cukup sampai sini. Berarti kalau misalnya ini udah selesai, kita lanjut ke X2. X2 rumusnya 180 derajat min alfa. Ditambah K dikali 360 derajat. Kita ganti alfanya jadi 30 derajat. Berarti 180 dikurangin dulu nih sama 30 derajat. Jadi 150 derajat. Nah, karena ini udah nggak bisa disederhanain lagi, berarti sama juga kayak tadi. Kita ganti K-nya sama dengan 0 dulu nih. Tulis K-nya udah di samping sini ya. Mau ditulis lagi di sini juga boleh, nggak apa-apa. K sama dengan 0, berarti kita ganti nih ya. Sama kayak tadi, ini jadi 0 derajat. 0 derajat ditambah 150 derajat ya 150 derajat. Ini masih memenuhi syarat antara 0 sampai 360 derajat. Berarti kita lanjutin juga ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 kita ganti jadi 1 dikali 360 derajat. Ya 360 derajat. 360 derajat ditambah 150 derajat. Hasilnya 510 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi karena melebihi 360 derajat. Berarti kita nggak lanjut ke 2, kita lanjut juga ke min 1. Kita ganti ini jadi min 360 derajat yang ini ya. Min 360 derajat ditambah sama 150 derajat. Nah, berarti hasilnya min 210 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Berarti berapa aja yang memenuhi? Yang memenuhi hanya 2, 30 derajat dan 150 derajat. Tinggal kita masukin ke himpunan penyelesaian. Nulis himpunan penyelesaian sudah diajarkan dari bab pertama, yaitu bab nilai mutlak. Jadi harus benar nulisnya ya. HP sama dengan kurung kurawa 30 derajat, 150 derajat, terus ditutup kurung kurawa juga. Penulisannya harus dimulai dari yang paling kecil. Jadi walaupun nanti di X1-nya nanti lebih besar, X2-nya lebih kecil, nanti mungkin aja nulisnya nggak X1, X2, tapi ditulisnya sesuai urutan dari yang paling kecil derajatnya. Ya udah, selesai untuk persamaan sin. Sekarang kita ke persamaan cos. Nah, kita lihat nih. Yang perlu kita lihat itu persamaannya yang ini sama syaratnya. Nah, jadi kita punya cos X sama dengan min setengah akar 3, terus maunya dari 0 sampai 540 derajat. Berarti ini kita sambungin lagi ke materi kita yang sebelumnya, yaitu materi relasi sudut. Jadi kita punya min setengah akar 3. Minnya dibiarin aja ya, berarti kita ganti nih. Si setengah akar 3 itu cos berapa? Ya cos 30 derajat. Ingat nggak? Si cos 30, si min cos 30 derajat itu rumusnya bisa kita ganti kan ya? Bisa kita ganti jadi yang ini. Nah, ini kita ganti jadi cos 180 derajat min 30 derajat. Ingat tuh yang materi di relasi sudut, ini kan negatif ya. Ini kalau ini negatif berarti cos negatif itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Ya, ada di kuadran 3. Kita pakainya yang paling kecil kuadrannya, biar nanti angkanya lebih kecil. Jadi kita pakainya di kuadran 2. Dan yang di kuadran 2, kalau misalnya kita pakai ini karena min. Jadi kalau misalnya min, ya kita pakai di sini jadi min 30 derajat. Nah, cos 180 derajat, min 30 derajat itu jadi cos 150 derajat. Sebenarnya yang hasilnya min setengah akar 3 nggak cuma di cos 150 ya. Bisa kalian cari pakai rumus cepat yang pakai jari, apalagi yang hasilnya min setengah akar 3. Jadi boleh nanti dicoba pakai cos yang lainnya. Tapi kalau bisa sih pilihnya yang paling kecil.
derajatnya yang paling kecil. Kalau misalnya 150 ini udah dianggap kecil, kita pakainya yang ini. Kita lanjut. Berarti udah berubah ya. Si min setengah akar 3 ini udah berubah jadi cos 150. Berarti sama kayak tadi juga, yang ini sebagai X, yang ini sebagai alfa. Kita masukin ke rumusnya. Alfanya diganti udah jadi 150 derajat. Di sini juga ya, langsung aja deh kita kerjainnya langsung 2 rumus nih. Agak beda sama yang tadi. Ini udah 150 derajat nih. Yang ini kita jadi min 150 derajat. Kita mulai dari K sama dengan 0, kita ganti. Berarti 0 dikali 360 derajat itu 0. 0 ditambah 150 derajat itu 150. 150 masih termasuk ke syarat ini ya. Berarti masih kita lanjutin. Terus lagi, kalau yang negatifnya, min 150 derajat, yang ini. Min 150 derajat ditambah 0. Ya tetap min 150 derajat. Nah, dia tidak memenuhi, tapi tetap kita lanjutin nih. K sama dengan 1. Berarti 150 derajat ditambah 1 kali 360, ya 360 ya. 150 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya 510 derajat. Nah, ini juga masih memenuhi ke syarat yang di atas tadi. Sekarang kalau misalnya yang negatif, min 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti 360 dikurang 150. Ya jawabannya 210 derajat. Nah, ini juga memenuhi. Nah, coba kita lanjutin ke negatif. Masih sama nggak kira-kira? Nah, nanti kalian coba nih lanjutin. K sama dengan min 1. Kira-kira masih termasuk apa enggak? Kalian coba. Ini juga nih, karena ini masih ada nih, si 210 ini masih lanjut, masih benar nih, berarti kan kita lanjut. Berarti harusnya kita lanjut ke K sama dengan 2 ya untuk yang ini ya. Nah, kalian coba apakah K sama dengan 2? Kalau K-nya kita ganti jadi 2, hasilnya masih memenuhi persyaratan yang ini. 0 derajat sampai 540 derajat. Kalian coba ya, memenuhi atau enggak. Tapi harusnya sih ya enggak, karena kita udah punya nih himpunan penyelesaiannya. 150 derajat, 210 derajat, dan 510 derajat. Ini tadi ya. Yang ini deh. Yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Nah, jadi nulisnya tetap ya dari yang paling kecil. Nulisnya enggak 150, 510, baru ke 210. Enggak ya. Jadi tetap ditulis sesuai dengan urutan yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, kita lanjut ke tan. Masih persis sama seperti yang sebelumnya. Ada persamaannya. Ada juga syaratnya. Tapi sekarang bentuknya dalam bentuk satuan radian. Jadi masih dalam bentuk pi. Tapi ngitungnya sama aja caranya ya. Kita lanjut nih. Karena ini tan X sama dengan 1, berarti kita ganti tan berapa yang hasilnya 1. Tan berapa yang hasilnya 1? 45 ya. Ya udah, berarti kita ganti tannya 45. Kita tahu juga nih, bentuk sebelah kiri dan sebelah kanannya udah sama-sama tan. Berarti ini sebagai X, yang ini sebagai alfanya alfa nih. Ini sebagai X. Dah. Berarti kita masukin ke rumusnya. Rumusnya cuma 1. Berarti ya alfanya kita ganti jadi 45 derajat plus K dikali 180 derajat. Kita mulai dari K sama dengan 0. Nah, berarti kalau K sama dengan 0 nilainya jadi 45 derajat. Karena 45 derajat ditambah 0. Hasilnya 45 derajat. Nah, karena bentuknya dalam bentuk derajat, yang kita hitung, perlu kita rubah ke dalam bentuk radian. Berarti tinggal dikali sama pi per 180 derajat. Nanti bentuknya kayak gini kan. Ya udah sederhanain. 45 sama 180. Kita sederhanain ini. Sama-sama kita bagi 45 derajat. 45 derajat dibagi 45 derajat ya 1. 180 dibagi 45 derajat ya 4. Kalau misalnya emang nggak bisa nih, misalnya 45 per 180-nya nggak bisa. Nggak ngerti nih, harus dibaginya sama berapa ya. Kalian bagi aja sama yang menurut kalian bisa dibagi. Sama-sama bisa dibagi. Misalnya berapa? 9 ya? Ya boleh nih, sama-sama kita bagi 9.
Nah, tapi harus dilanjutin lagi sampai dia nggak bisa lagi disederhanakan. Nah, ini hasilnya. Jadi 1/4 pi. Kita lanjut lagi ke, ini 2pi itu 360 ya. Ini 360 derajat. Berantakan banget karena ini nulisnya pakai mouse, maaf ya. Kita lanjut. Ke K sama dengan 1, berarti 1 dikali 180 derajat, ya 180 derajat ditambah 45 derajat, berarti jadi 225 derajat. Caranya juga sama persis, tinggal dikali sama pi per 180 derajat. Nah, ini kalau bingung, kita bagi aja dulu. Sama-sama kita bagi berapa? Ada 5 sama 0 tuh belakangnya. Itu sama-sama kita bagi 5 kali ya. Nah, boleh deh dibagi 5 dulu. Ini bagi 5, yang ini juga dibagi 5. Ya dibagi terus sampai kedua ini nggak bisa lagi dibagi. Nanti hasilnya ketemu 5/4 pi. Nah, kita lanjutin. Kalau kita lanjutin lagi ke K2 nih, kan harusnya ini masih memenuhi ya. Kalau ini masih memenuhi, harusnya kita lanjutin ke K sama dengan 2. Tapi kalau misalnya di sini aja nih, 2 dikali 180 derajat, ya hasilnya pasti 360 derajat. 360 derajat ditambah 45 derajat sudah pasti melebihi syaratnya. Jadi nggak kita lanjutin. Mau ditulis sebenarnya boleh sih, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kita lanjut aja ke bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya ada nih min 1, berarti jadinya min 1 kali 180 derajat kan berarti min 180 derajat. Nah, ditambah sama 45 derajat. Jadi min 135 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena maunya sampai 0. Ini enggak. Nah, kalau misalnya kita lanjutin lagi ke K sama dengan min 2, boleh aja ya, tapi pasti tidak memenuhi. Jadi jawabannya, himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan 1, jawabannya adalah 1/4 pi, 5/4 pi. Nah, itu untuk bentuk-bentuk soal persamaan yang bentuknya masih sederhana. Untuk sin, cos, dan tan. Sekarang kita coba nih ke bentuk yang agak beda. Nah, ini nggak ada di bentuk dasar yang tadi ya. Tapi tetap nanti tujuannya kita mau ke bentuk dasar yang sebelumnya. Kita lihat nih di sini ada rumusnya, ada persamaannya. Persamaannya gini ya. Persamaannya sin 2x min 40 derajat sama dengan cos 3x plus 10 derajat. Terus maunya x-nya dari min 90 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini syarat yang ini nanti setiap soal bisa beda-beda ya, tergantung si pembuat soal maunya sampai berapa derajat. Yang penting tuh perhitungan ininya kita bisa. Kalau kesini kan nanti hubungannya hanya ke K. Ya, kita lanjut. Tadi kita punya sin 2x min 40 derajat sama dengan cos 3x plus 9 plus 10 derajat. Nah, karena kita maunya bentuknya persamaannya sebelah kiri atau sebelah kanan, ruas kiri atau ruas kanannya sama-sama ada sin atau sama-sama ada cos gitu kan ya. Berarti salah satunya harus kita ganti nih. Yang cos diganti jadi bentuk sin, atau justru yang sin ini yang diganti dalam bentuk cos gitu ya. Tapi paling gampangnya sebelah kanan yang kita rubah, yang bentuknya nanti sebagai derajat. Kan ini nanti x, yang ini alfa ya. Alfa itu kan derajat. Jadi kita rubah yang sebelah kanan. Ingat nggak? Cos itu bisa berubah sama sin kalau diapain? Kalau dia pakai rumus 90 derajat atau 270 derajat. Dan kita pilihnya yang paling kecil. Yang paling kecil berarti 90 derajat. Ya udah, kita ganti berarti. Jadi 90 derajat min. Ingat yang rumus ini loh. Sin. Tunggu. Rumus yang sin berapa? Sin alfa sama dengan sin gitu ya. Sin 90 derajat min alfa, nanti berubah nih dia hasilnya. Karena ini rumus kuadran 1, berarti tetap ya. Ini jadi cos alfa gitu kan ya. Nah, kita justru mundur. Begini, sin alfa. Nah,
Jadi bentuknya ya, ini harusnya ada kurungnya. Ini tulisannya jelek banget, tapi materi ini udah kita lalui di bab relasi sudut. Jadi kalau kita punya sin alfa itu bisa kita rubah dengan sin 90 derajat min alfa. Kalau misalnya 90 derajat, berarti dia berubah jadi cos. Terus karena rumus 90 derajat min itu ada di kuadran 1, berarti nggak pakai negatif ya, hasilnya berarti positif. Nah, ini positif cos alfa. Nah, ini yang kita pakai. Yang tadinya sin alfa sama dengan cos alfa, kita rubah jadi yang atasnya justru. Nah, gitu ya. Jadi yang atasnya. Baru kita jadinya ke sini. Benar ya? Jadi ini tadi sebagai alfanya nih. Alfanya yang dari sini. Nah, kalau kita mau rubah jadi sin, berarti dia bentuknya jadi gini. Sin 90 derajat dikurang alfanya. Ini alfanya nih tadi nih. Nih, ini alfanya ya. Nah, ini alfanya untuk bentuk yang sana. Nih. Ya udah, berarti jadi 90 derajat min alfa yang tadi kan? Ini alfanya nih. Alfa, ini nih maksudnya ya. Ya udah. Kalau udah, tinggal kita sederhanain. Berarti minnya harus kita kali dulu ke dalam. Nih, diganti dulu. Nih, min dikali 3x jadi min 3x. Min dikali plus 10 derajat, ya min 10 derajat. Nah, ini kan x-nya nggak ada temennya, berarti kita tulis ulang. Jadi min 3x, 90 derajat dikurang 10 derajat, ya plus 80 derajat. Berarti kita punya, udah ada di kedua ruas, masing-masing kita punya sin sama sin. Berarti kita tinggal tentukan mana yang x, mana yang alfa. Ya udah, berarti yang ini sebelah kiri selalu jadi x ya. Masih sebelah kanan selalu jadi alfa. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Ingat rumusnya tadi ya. Harusnya rumusnya di sini ada nih. X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Kita ganti X-nya jadi 2X min 40 derajat. Alfanya kita ganti jadi min 3X plus 80 derajat. Nah, bentuk kayak gini nih, yang ini nih. Bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini harus kita sederhanain lagi. Karena nggak boleh di sebelah kanan, ini di ruas kanan, nggak boleh ada X. Dan di sebelah kiri, ruas kiri, itu juga nggak boleh ada derajat. Berarti kita pindahin. Si min 3X-nya kita pindah tuh. Nah, tadinya min 3X, pindah jadi plus 3X. Tadinya min 40 derajat, pindah jadi plus 40 derajat. Nah, kalau udah, tinggal kita sederhanain lagi. 2X ditambah 3X hasilnya jadi 5X. 40 ditambah 80 hasilnya jadi 120. Kalau udah sampai sini, nih, kita lihat lagi. Ini udah sederhana apa belum? Belum ya, karena kita maunya si 5X nih nggak boleh ada X-nya, bentuk umumnya tadi. Nih, dulu. Si 5 yang ini nggak boleh nih. Karena bentuknya tadi kan harusnya X doang ya. Ini masih ada 5. Berarti kita apain? Ya, berarti si 5-nya kita pindah ruas. Jadi harusnya semua yang di sini nanti, jadi 5-nya pindah ruas nih. Tadinya kan 5 kali X gitu ya. Kalau pindah berarti jadi bagi 5. Jadi semuanya nih, si 120 derajat dibagi 5, 360 derajatnya juga dibagi sama 5. 120 derajat dibagi 5 hasilnya 24, 360 derajat dibagi 5 hasilnya 72. Kalau udah sampai sini, berarti ya udah tinggal kita ganti K-nya. Jadi bilangan bulat, mulai dari 0, 1, 2, terus ini dilanjutin lagi. Pokoknya kalau misalnya belum TM, harusnya dilanjutin dulu ya, sampai ke TM nih. Jadi coba ditulis K sama dengan 3. Nanti hasilnya berapa? Harusnya sih TM. Nah, kalau udah TM, baru kita lanjut lagi ke yang negatif. K sama dengan min 1. Ya udah, nanti hasilnya ada. Terus kita cari lagi ke K sama dengan min 2. Ternyata TM, baru kita berhenti. Itu ya. Ya, kita lanjut ke bentuk yang kedua, X2-nya tadi. Nah, ini X2 nih. Tadi X1, tandain dulu. Tadi X1 ya. Ini X1, ini X2. Nah, ini X2. Dah.
Berarti persis juga kayak tadi, kita ganti, kan harusnya rumusnya X sama dengan 180 derajat min alfa, itu ya. X-nya kita ganti jadi 2X min 40 derajat, alfanya kita ganti jadi yang ini, min 3X plus 80 derajat. Sebelum pindah-pindah ruas kayak tadi, kayak yang ini, pastikan dulu udah sederhana untuk kedua ruasnya. Ternyata ruas kanan belum sederhana karena masih banyak kurungnya, gitu ya. Jadi kita harus rubah dulu nih. Min, terus ada kurung, berarti dikali. Min kali min jadinya plus. Min kali plus jadinya min. Nah, dapat tuh ya, jadi plus 3X min 80 derajat. 3X-nya langsung kita pindah ruas. Karena dia nggak boleh ada di ruas kanan, dia bolehnya di ruas kiri. Kita pindah, tuh. Jadi min 3X. Nah, si 40-nya juga kita pindah min 40 jadi plus 40. Nah, ini 100 dapatnya dari mana? Ya, dari yang atas. Dari 180 derajat dikurang sama 80 derajat. Ya, hasilnya 100. Kalau udah disederhanain juga kayak tadi, jadi 2X min 3X. Hasilnya min X. Terus ini 40 tambah 100 jadinya 140 derajat. Nah, ini juga sama, persis kayak bentuk si 5 tadi. Ini nggak boleh nih depannya ada negatif. Pokoknya harus X doang, X-nya sendirian. Berarti diapain? Ya, berarti semua ruas sebelah kanan, semuanya harus kita rubah. Atau kita bagi jadi min ya, dibagi jadi min nih. 140 derajat dibagi sama min berapa nih? Kan kalau nggak ada angkanya min 1 berarti ya. 140 derajat dibagi min 1 ya min 140. Terus ini juga sama. Yang ini kalau misalnya kita bagi sama min, ya hasilnya jadi min K dikali 360 derajat. Nah, lanjutannya juga sama persis kayak tadi. Dilanjutin juga dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan min 1, K sama dengan min 2. Kalian coba lanjutin. Kalau misalnya udah selesai, udah banyak yang TM, berarti kan nggak perlu kita lanjutin lagi ya. Berarti kita tinggal tentuin. Kalian lihat nih, mana aja yang tadi memenuhi. Nah, ternyata yang ini. Ditulisnya sesuai urutan, berarti kita mulai dari yang paling kecil, yang negatif ya. Min 48 derajat, 24 derajat, 96 derajat, 168 derajat, baru ke 220 derajat. Ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Selesai, kita lanjut lagi. Nah, ini juga sama. Jadi bentuknya kalau yang tadi sin dengan cos, temennya ya. Kalau misalnya yang ini, tan sama kotangan atau kotan biasanya kalau ibu bilang. Nah, ini ya. Dan udah ada juga nih syaratnya dari min 30 derajat sampai 180 derajat. Persis juga kayak tadi, selalu ada rumus yang ini. Dapatnya juga persis seperti soal yang sebelumnya, dapatnya dari rumus relasi sudut untuk kuadran 1. Jadi kita pilih kuadran yang paling kecil, yaitu kuadran 1. Lalu kita hitung deh. Tadi min X. Ini min kali X, min X. Min kali min jadi plus ya, jadi plus 50 derajat. Ini jadi 90 derajat ditambah 50 derajat, jadi 140 derajat. Nah, X-nya kita taruh di depan nulisnya. Min X plus 140 derajat. Yang sebelah kiri nggak perlu kita apa-apain karena dia udah sederhana. Nah, berarti dari sini kita juga punya bentuk X dan alfanya. Berarti yang ini sebagai X, yang ini sebagai alfa. Gitu ya. Nah, kita masukin ke rumusnya, kebetulan rumusnya cuma 1, X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Tinggal kita ganti X-nya jadi ini, 3X plus 20 derajat. Alfanya kita ganti jadi min 140 derajat. Min X plus 140 derajat. Kalau udah, persis juga kayak tadi, nggak boleh di sebelah kiri, di ruas kiri nggak boleh ada derajat, di ruas kanan nggak boleh ada X, berarti dia pindah. Min 2 plus 20 derajat pindah jadi min 20 derajat. Min X pindah jadi plus X. Itu ya, kalau udah pindah, baru kita sederhanain. 3X tambah X jadi 4X, min 20 derajat, ditambah 140 derajat, hasilnya, ini dihapus deh. Min 20 derajat ditambah 140 derajat, ya hasilnya 120
derajat. Nah, bentuk yang ini juga nggak boleh nih. Ini nggak bisa nih. Nah, ini belum sederhana karena di depannya masih ada angka 4. Tuh, susahnya. Nah, masih ada angka 4. Berarti semua yang di sebelah kanan harus kita bagi sama 4. Jadi baginya sesuai sama angka yang di depannya si X tadi ya. 120 derajat dibagi 4, 30 derajat. 180 derajat dibagi 4, jadi 45 derajat. Kalau udah, baru kita ganti K-nya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, lanjutin nih sampai ketemu TM. Terus baru kita ke negatif, min 1, min 2. Nah, udah ketemu TM, baru kita berhenti. Kalau udah, kita list dari yang paling kecil. Ini ada yang ini ya. Yang ini, kok suka nggak mau nih dia. Lelah. Yang ini, sama yang ini. Ini nggak mau yang ini dah. Sama yang inilah pokoknya ya, sama si 165 derajat. Nah, ini nanti tetap ya, ngelihat memenuhi atau tidak memenuhinya, ngelihatnya dari yang atas tadi, persyaratan yang awal. Ya udah, berarti kita list mulai dari yang paling kecil. Jadi min 15 derajat, 30 derajat, 75 derajat, 120 derajat, terus 165 derajat. Nah, udah, materinya selesai. Gimana? Susah? Mudah? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya, bisa tulis di komen. Atau kalaupun ada yang salah, bisa tulis juga di komen, nanti diperbaiki. Cukup sekian materi hari ini, materi dari persamaan trigonometri sederhana pada video pembelajaran ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.